Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 10. Dua kereta bergerak menuju satu sama lain dengan kecepatan 30,5 meter per second relatif terhadap tanah. Ini yang kita harus perhatikan ya. 30 meter, 50 meter per second itu relatif terhadap tanah. Salah satu kereta api meniup fluid pada frekuensi 500 Hz. Berapa frekuensi yang terdengar pada kereta lain di udara diam? Jadi kalau kita bicara di udara diam, artinya kalau kita ketahui ya di sini kita mungkin saya kasih data dulu. Anda semestinya semoga bisa mencarinya. Kecepatan bunyi atau suara pada udara itu akan sama dengan 343 meter per second. Jika Anda mengerjakan dengan referensi lain, selama referensinya memang bisa dipertanggungjawabkan, itu nggak masalah, tapi memang angkanya selalu seperti ini. Kalau udara diam, maka artinya suara itu akan bergerak relatif terhadap udara itu sama seperti kecepatan kapal kereta satu sama lain. Nah, karena di sini mereka saling mendekati, artinya kalau si sumber itu akan mendekati pendengar atau pengamat, dengan pengamat akan mendekati sumber. Sehingga kalau kita meninjau persamaan hukum Doppler yang sudah saya sampaikan di kelas, maka frekuensi yang didengarkan pada pendengar itu akan sama dengan frekuensi dari sumber dikalikan dengan kecepatan udara. Karena pengamat itu mendekati sumber atau sumber pengamat, maka kita tambahkan kecepatan keretanya ya, saya pakai VK. Sedangkan kecepatan udara dan pengamat ya, dikurangi dengan kecepatan sumber karena saling mendekati ya. Kalau kita substitusi di sini 500 Hz ya, dikalikan dengan kecepatan udara 343 meter per second ditambah dengan 30,5 meter per second dibagi dengan 343 meter per second dikurangi 30,5 meter per second. Nah, kalau Anda hitung, Anda bisa dapatkan nilainya 598 Hz. Sedangkan yang B, kalau Anda bisa lihat, berapa frekuensi yang terdengar di kereta lain jika angin bertiup dengan kecepatan 30,5 meter per second menuju peluit dan menjauhi pendengar. Karena angin kemudian membuat dia bergerak ya, membuat bergerak artinya dengan acuan udara yang bergerak tersebut, maka kecepatan dari pendengar karena pendengar itu mendekati sumber tapi angin menjauhi pendengar dengan kecepatan kelajuan yang sama ya, dalam kelajuan yang sama, maka seolah-olah menurut angin gitu ya, kecepatan pendengar itu akan sama dengan 0. Nah, sedangkan kecepatan sumber itu mendekat dengan kecepatan yang lebih besar sehingga F pendengar yang absen akan sama dengan Fs, V sama saja ya, Vu ditambah dengan Vp, Vu dikurangi dengan Vs karena saling mendekati. Tapi bedanya di sini 500 Hz. Nah, di sini 343 meter per second dikurangi 0 ya, karena tadi seperti saya bilang, karena angin bertiup menjauhi pendengar, maka seolah-olah menurut angin atau menurut udara si pendengar itu diam, sedangkan sumbernya itu seperti mendekati dengan 2 kali kecepatan yang sama. Ya, jadi 2 kalinya. Ya, jadi kayak kena anginnya istilahnya menjauhi pendengar, ya sumber seperti menurut udara sumber itu mendekat 2 kali lebih cepat. Ya, kalau Anda hitung, ini akan hasilnya adalah 608 Hz. Nah, untuk soal yang C, berapa frekuensi yang terdengar jika arah angin dibalik? Nah, jika arah angin dibalik, ya sama halnya kita balik saja nasib dari yang kecepatan sumber dengan pengamat ini. Kalau arah angin mendekati pendengar, maka menurut udara, menurut angin gitu ya, menurut udara, si kereta yang pendengar itu akan bergerak dengan kecepatan 2 kali lebih besar, sedangkan kereta sumber itu seperti diam terhadap udara. Sehingga F pendengar aksen untuk yang C itu akan sama dengan, saya langsung saja ya, tidak perlu tulis yang di sana, 500 Hz, 343 ditambah 2 kali 30,5 meter per second dibagi dengan 343 dikurangi 0. Nah, ini kalau dihitung kita bisa dapatkan 589 Hz. Ya, berikut pembahasan untuk nomor 10.